Setelah beberapa waktu berlalu, tidak terasa sudah sampai tujuan, di mana sekarang sudah memasuki rumah Arya. Uli bingung dan juga heran dibuatnya melihat halaman luas, rumah besar dan mewah di hadapannya. "Ini beneran rumah kamu, Bang?" tanya Uli saat memasuki di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan ibu kota itu. Rumah besar didominasi warna putih. Saat pertama kali masuk akan ada gerbang otomatis yang menyambut. Di sisi kanan dan kiri ada beberapa pilar-pilar. Bangunannya terlihat begitu kokoh. Warna putih yang menjadi dominasi disertai dengan aksen gold membuat rumah itu terlihat benar-benar mewah. Ada halaman luas yang ditumbuhi rumput Jepang dan berbagai jenis bunga mahal tentunya. "Enggak, ini rumah majikan aku," jawab Arya menaikkan sebelah alisnya. "Serius? Terus kita ngapain kesini, Bang? Memangnya kamu gak punya rumah?" Uli mencerca Arya dengan berbagai pertanyaan. "Kamu sekarang jadi banyak tanya ya," kata Arya mencubit pelan hidung Uli. "Bahkan banyak tanya, Bang. Aku hanya tidak ingin salah kamar saja. Rumah ini terlalu mewah untuk ukuran orang desa sepertiku," jelas Uli. Uli memang pernah tinggal beberapa tahun di kota untuk menyelesaikan pendidikannya. Namun, ia hanya tinggal di sebuah apartemen. Kalau pergi jalan pun Uli hanya sekedar memandang rumah mewah saja. Dia tidak pernah bermimpi bisa masuk ke dalamnya. "Udah, ayo kita masuk aja. Nanti kamu tahu sendiri kok ini rumah siapa," kata Arya menarik tangan Uli. "Bang, tunggu, kita harus buka sendal dulu sebelum masuk rumah orang." Di mana tempat menaruh sendal? Dulu saat tinggal di apartemen Uli terbiasa dengan rak sepatu yang berada tepat di sebelah pintu, jadi dia tidak harus bersusah payah untuk menepikan sendalnya di tempat yang aman. "Tidak perlu, sayang. Kamu pakai saja sendalnya. Tidak akan ada yang marah," kata Arya lembut menjelaskan. "Mana bisa seperti itu, Bang? Ini rumah orang. Tidak sepantasnya kita berbuat suatu hal yang dapat menyakiti hatinya nanti. Apalagi rumah ini sangat mewah dan juga bersih," kata Uli merasa tidak enak. "Astaga, istriku ini. Sejak kena angin kota malah jadi cerewet. Sudahlah, ayo kita masuk. Nanti kalau ada yang memarahimu biar aku yang akan bertanggung jawab." Kali ini Arya menarik paksa pergelangan tangan Uli. Terlalu lama berada di luar dengan udara yang cukup panas membuat pria itu tidak betah berlama-lama di luar. Uli akhirnya menurut, dia mengikuti langkah Arya. Meski begitu matanya tak lepas memandang seluruh sudut ruangan yang ia lewati. Terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. "Indah sekali," ucap Uli pelan. Nyaris tak terdengar tapi bisa didengar dengan jelas oleh Arya yang memang memiliki indera pendengaran di atas rata-rata. "Kamu suka?" tanya Arya. Arya memberhentikan langkahnya di ruang makan. Ada meja makan dengan ukuran yang cukup besar dengan 10 kursi. Meja makan itu lagi-lagi berwarna putih. Sungguh terkesan begitu elegan. "Sangat suka sekali," kata Uli dengan mulut yang ternganga-nganga. Wanita itu sama sekali tidak menyangka bisa memasuki rumah sebesar ini. "Sudah sampai, Tuan," sapa seorang asisten rumah tangga. "Baru sampai, Bu," Arya menjawab dengan nada lembut dan senyum yang ramah. "Ini pasti istrinya Tuan Arya," ucap asisten itu langsung menebak. Uli memandang wanita tua yang kira-kira berumur 50 tahun itu dari atas sampai bawah.
Rambutnya dicepol, pakaiannya hanya menggunakan daster yang warnanya sudah mulai pudar. Kalau ibu tua ini pemilik rumah, kenapa penampilannya seperti ini? Ah, bisa saja memang ibu ini. Lagi pula orang kalau sudah kaya dari lahir tidak akan terlihat sombong. Mungkin memang ibu ini yang dibilang Arya sebagai majikannya. Batin Uli terus menerka-nerka. Iya, Bu. Ini istri Arya satu-satunya dan yang terakhir, jawab Arya merangkul pundak Uli. Mendengar penuturan suaminya, Uli hanya bisa mengaminkan dan tersenyum menatap wanita tua di hadapannya itu. Uli, Bu. Uli menyodorkan tangannya untuk bersalaman pada wanita tua yang disangkanya sebagai majikan Arya. Saya, Bu Lilis, asisten rumah tangga di sini. Nyonya kalau perlu apapun bisa bilang sama saya. Pasti akan langsung saya laksanakan. Mendengar penuturan Ibu Lilis membuat Uli membulatkan bola matanya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kalau ibu tua ini bukan pemilik rumah, lalu pemiliknya siapa? Tanya Uli dalam hatinya. Asisten. Tanya Uli terbata-bata. Iya, Nyonya. Saya asisten rumah tangga di sini, jawab Bu Lilis. Lalu ini rumah siapa? Tanya Uli lagi mengerutkan keningnya. Ini rumahnya Tuan Arya dan juga menjadi rumah Nyonya sekarang karena Nyonya adalah istri dari Tuan Arya, Bu Lilis menjelaskan. Rumah Bang Arya? Tanya Uli terbata-bata, dia benar-benar tidak percaya. Sedikit pun tidak ada yang Uli ketahui tentang suaminya itu. 1 bulan hidup bersama di kampung tapi mereka tidak pernah bercerita tentang pekerjaan apalagi kekayaan yang Arya miliki. Uli sama sekali tidak pernah bertanya pada abang kandungnya itu. Dia memang pernah berpikir untuk menanyakan tentang siapa Arya sebenarnya, tapi hal itu selalu saja gagal. Uli tahu bahwa abangnya tidak mungkin mengizinkan dia menikah dengan seorang laki-laki sembarangan kalau memang Luhut tidak mengenal atau mencari tahu tentang Arya. Uli menatap suaminya, yang ditatap malah memasang wajah manis dengan senyum seperti iklan pasta gigi. Memuakkan, pikir Uli. Tunggu dulu. Memangnya Arya salah apa sampai Uli berpikir bahwa suaminya itu memuakkan? Bukankah Arya sudah banyak bercerita tentang dirinya pada Uli? Bahkan suaminya itu juga menjawab semua pertanyaan Uli. Hanya saja Uli tidak pernah bertanya tentang seberapa banyak materi yang dimiliki Arya. Lalu, mobil yang membawa kita sampai ke sini. Suara Uli tercekat. Suaminya ternyata jauh lebih kaya daripada kekayaan orang tua Uli. Meski keluarganya paling kaya di desa, tapi suaminya itu lebih kaya lagi. Itu mobilku. Dan akan jadi kendaraan pribadi kamu kalau kamu keluar rumah. Supir yang katamu seperti orang Korea itu akan aku jadikan supir pribadimu, kata Arya dengan senyum tulusnya. Arya belum tahu apa yang ada di hati Uli saat ini. Tenggorokan Uli bagai tercekat. Sungguh kali ini dia benar-benar butuh air. Bu, tolong ambilkan aku air minum. Uli melepas rangkulan tangan Arya di pundaknya. Wanita itu berjalan menuju sofa yang ada di depannya. Menjatuhkan bokongnya ke sofa empuk yang diperkirakan harganya melebihi 10 ekor sapi impor. Bu Lilis datang dengan membawa nampan yang berisi 1 gelas air putih. Memberikannya pada Uli, mempersilahkan nyonya rumah itu untuk minum. Setelah selesai meneguk habis air di gelasnya, Uli langsung menatap sinis pria tampan yang berdiri tepat di hadapannya ini.
Uli tahu suaminya itu tidak bersalah. Pikiran Uli juga tak menghayalkan bahwa suaminya ternyata adalah orang kaya yang sesungguhnya. Ini semua seperti sebuah mimpi. Menjadi istri pria kota, tinggal di kota, menempati rumah besar bak istana. Uli yakin bahwa kamar mereka pasti ada di lantai 2. Itu artinya dia bisa melihat jalanan yang dipenuhi sorot lampu kendaraan pada malam hari. Kenyataan ini sungguh membuat Uli ingin memejamkan matanya.